Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Jumat pagi hari ini tanggal 18 Oktober 2024. Kita selalu bersyukur, terima kasih atas semua kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan, untuk segala-galanya yang kita terima dari Tuhan. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Tapi kita jangan mau bandel. Jangan kita menjadi anak Tuhan yang bandel, susah diatur. Bandel itu susah diatur. Tapi mari kita mau gampang diatur sama Tuhan. Jadi anak yang manis di hadapan Tuhan. Jangan yang manis. To be a good son, yang setia sama Tuhan, yang sungguh-sungguh ke Tuhan, serius dengan Tuhan. Ya, mau sungguh-sungguh, hati kita baik, cinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Hidup kita diatur sama Tuhan. Nanti kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini, 1 Samuel pasal 20, puji Tuhan. Kemarin kita baca 1 Samuel pasal 19, sekarang berurutan sudah pasal 20. 1 Samuel 23, perjanjian atau komitmen antara Daud dan Yonatan. Karena masalahnya Daud berapa kali mau dibunuh sama Saul, saudara. Itu Daud minta pertolongan selain dari Tuhan, horizontalnya kepada Yonatan anak Saul, supaya ada informasi-informasi yang informatif kepada Daud. Karena Daud selalu diincar mau dibunuh. Ya, untuk itu Daud minta komitmen daripada Yonatan. Dan kita mau juga berdoa supaya langkah-langkah kita senantiasa Tuhan pimpin hidup kita. Kita mengandalkan Tuhan Yesus, sebab kita tidak tahu manusia saat ini banyak jahat, karena mereka tidak takut akan Tuhan. Tapi kita andalkan Tuhan Yesus, supaya Tuhan senantiasa menuntun tiap langkah hidup kita. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan pujian ini. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Haleluya. Ke tempat tinggiku diantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, amin, haleluya. Dan tangan kasih-Nya memimpinku, amin, haleluya. Di tengah badai dunia menakutkan, amin, haleluya. Hatiku tetap tenang teduh bersama dengan Yesus tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin, amin, haleluya. Ke tempat tinggiku diantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin. Terima kasih. Waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, amin, haleluya. Pandang Tuhanku menebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat dengan aku, amin, haleluya. Tiap langkahku, haleluya. Ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya. Ke
tempat tinggiku diantarnya. Haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Dalam kitab Mazmur 25 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin, haleluya. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau-lah Bapa-Ku, Juru Selamat-Ku. Pimpinlah, peganglah hidupku ya Tuhan, sampai aku masuk ke surga. Tuhan Yesus, sucikanlah hatiku, pikiranku, mulutku. Pagi ini tu baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa dan salahku. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini Kau hadir, Kau lawat buat setiap kami anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kusiapkan hatiku untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selalu saya bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan senantiasa pelihara hidup saya bersama keluarga, Bapak Ibu semua, saya yakin yang selalu dengan setia mendengarkan firman ini pasti dipelihara sama Tuhan. Karena saya sampaikan ini firman Tuhan, bukan firman dunia, bukan berita dunia, bukan. Tapi saya berita surgawi yang ada di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Biar tiap langkah hidup kita diatur, asal kita mau diatur sama Tuhan. Kalau kita tidak mau diatur oleh Tuhan, ya kita mau jalan sendiri menuju maut. Tapi kalau jalan Tuhan, ada jalan yang sempurna. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan tadi, ini menjadi pegangan saya, ini ayat. Senang sekali saya suka ayat ini. Mazmur 25, 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Mari kita minta sama Tuhan tiap hari. Hari pagi ini sebelum kita beraktivitas, minta petunjuk dari Tuhan. Supaya Tuhan tunjukkan jalan Tuhan yang sempurna. Dan kalau Tuhan sudah tunjukkan, mari kita ikuti. Bawa aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajar aku, sebab Engkau-lah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Biar pagi ini kita selalu nanti-nantikan apa maunya Tuhan.
Sebelum Bapak Ibu berangkat ke kantor, sebelum bekerja, sebelum beraktivitas, ayo berdoalah. Minta petunjuk Tuhan. Supaya Tuhan tunjukkan jalan Tuhan. Supaya apa yang kita kerjakan ada pimpinan Tuhan. Sehingga kita berhasil dalam setiap pekerjaan kita. Di dalam Mazmur 39, bukan Mazmur Kejadian 39, Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Apa yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil karena Yusuf disertai Tuhan. Demikian kita minta sama Tuhan, Tuhan sertai setiap apa yang kukerjakan sehingga aku tampil lebih dari pemenang, berhasil dalam setiap pekerjaan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca urut lagi 1 sampai pasal 20. Kemarin pasal 19, sekarang pasal 20. Komitmen atau perjanjian antara Daud dan Yonatan. Demikian firman Tuhan. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, apa yang telah kuperbuat? Apa kesalahanku? Apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin menyabut nyawaku? Wow, Daud stres, saudara. Pada Daud itu baik. Daud sudah memberikan nyatakan prestasinya, kemenangan di depan Saul. Ya, tapi kenyataan ini kemarin kita baca, ya, Daud mau dibunuh sama Saul. Maka Daud lari menyelamatkan diri, jumpa dengan Yonatan. Dia bicara, apa salahku? Karena Yonatan kan anaknya Saul. Ya, secara manusia hubungan horizontal, saling berkomunikasi. Dan apa berikutnya? Ayat kedua. Tapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Suatu baik, ingatlah ayahku tidak akan berbuat suatu baik perkara besar maupun perkara kecil dengan tidak menyatakan kepadaku mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku. Tidak mungkin. Jadi Yonatan juga heran, merasa heran. Kenapa kok papa begitu? Harusnya papa itu ngomong kepadaku, ya. Tapi kenyataan tidak mungkin, katanya. Terus apa? Daud berkata 3. Tapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebetulnya pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Wah, coba nih. Daud berkata kepada Yonatan, bapakmu Saul itu tahu benar hubungan kita yang begitu baik. Sehingga kalau hubungan begitu baik, sedangkan engkau anaknya, tidak mungkin dikasih tahu. Nanti kalau dikasih tahu pasti Yonatan ini anakku ini susah. Ya. Dan Daud mengatakan, tinggal sejengkal lagi. Aku jarak pendek antara hidupku dengan maut. Kalian kemarin yang saya terangkan, ada tancap tombak itu. Tombak langsung, untung Tuhan lindungi Daud, menghindar Daud. Kalau tidak kena mati sudah, langsung tombaknya diluncurkan kepada Daud. Terus ayat 4, Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Bethlehem. Kau tanyakan ia di sana di upacara pengorbanan tahunan bagi senap kami. Memang bagi Israel, saudara, ya, di Bethlehem, karena Daud ini berasal dari Bethlehem, ya, selalu ada bicara tentang tahun baru, ya. Jadi dia minta dia pergi Bethlehem, ada pengorbanan tahunan bagi senap kaumnya, ya. Jadi dia keturunan suku Yehuda, kan. Dia berasal dari Bethlehem, ya. Dan berikutnya ayat 7, jika begitu dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tapi jika engkau amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkan kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu itu? Ya, jadi Daud bicara kepada Yonatan. Kita kan sudah ada komitmen perjanjian, ya. Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu. Sebab jika aku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan ku tidak memberitahukan kepadamu. Jadi Yonatan komit, aku akan pasti memberikan tahu kepadamu, komitmen, ya, info, ya. Kalau sampai Saul mau jahat, janji Yonatan, aku akan beritahukan kepadamu. Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapa yang akan memberitahukan kepadaku apabila ia menjawab engkau dengan keras? Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang.
Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apa berbaik keadaannya baik bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Jadi nanti ya Yonatan janji akan ketemu Daud ya. Nanti kalau bukan ketemu Daud, ketemu Saul ya. Nanti kalau suasananya kan bisa dibaca. Kalau Saul itu baik atau jahat, pokoknya akan disuruh suruhan. Yonatan pun kan punya anak buah, akan disuruh memberitahukannya kepada Daud. Yaitu demikian ayat 13. Tapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan kecelakaan kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakan kepadamu dan membiarkan kau pergi, sehingga kau dapat berjalan dan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau, seperti yang menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tapi jika aku sudah mati, jangan engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan menyiapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas pada musuh-musuh Daud. Jadi Yonatan dan Daud menginginkan suatu komitmen kepada keturunannya, ya tetap ada perjanjian, ya saling tidak boleh melupakan, tapi saling mencintai, saling mengasihi sampai kepada keturunannya, ya. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Wadah hebatnya Yonatan cinta Daud seperti dia sendiri. Demikian di sini kita bisa belajar, kita jaga kesetiaan secara vertikal dengan Tuhan, secara horizontal ada saudara-saudara yang saling mengasihi, saling komitmen karena dasarnya cinta Tuhan Yesus, ada kasih Tuhan. Jadi kesetiaan itu penting. Saya sudah katakan 5 karakter itu harus ada. Nomor 1 cinta. Cinta vertikal, cinta horizontal. Ya, ada vertikal kepada Tuhan, juga horizontal. Suami istri ya saling cinta. Selain kepada Tuhan, saling cinta horizontal kepada anak. Semua harus taat, taat vertikal, taat horizontal. Setia, setia vertikal, setia horizontal. Nah ini setia. Ya, Daud dan Yonatan selain cinta kepada Tuhan, setia satu sama horizontal. Ya, jadi harus ada. Keempat, harus setia. 4, hidup di dalam setia, saling setia ya. Saya katakan tadi cinta, cinta nomor 1. Kedua, taat. Ketiga, rendah hati. 4, setia. 5, hidup dalam kebenaran, kekudusan Tuhan. Ada 5 ya karakter harus kita miliki. Ayat 18, kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan dinantikan, sebab tempat kedudukmu akan tinggal kosong. Ya pasti ya, Saul nanti akan lihat tempat duduk Daud kan sudah dikasih tempat, tapi begitu kosong, Saul nanti tanya kepada Yonatan, terus apa yang dikatakannya? Tapi lusa engkau pasti akan dicari, engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, duduklah dekat bukit Ali. Komitmen ya pada waktu peristiwa itu, jadi supaya Daud datang kepada suatu tempat, duduk di situ, karena nanti Yonatan berikan aba-aba. Ayat 20, maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah aku membidik suatu saat. Nah ini jadi tanda-tandanya si Yonatan akan membidik anak panah, dan supaya Daud tahu tanda-tandanya. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas ku katakan pada bujang itu, lihat anak panah itu lebih, kemari ambillah, maka danglah, sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak akan bayar apa-apa. Tapi jika begini ku katakan kepada orang muda itu, lihat anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Ya, jadi diberikan tanda ya kepada Daud. Tandanya dia nyuruh bujangnya untuk lihat ada anak panah. Ya, ayat 23 yang terakhir, tentang hal yang kita janjikan antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada antara aku dan engkau sampai selamat. Amin. Komitmen secara vertikal, horizontal. Vertikal demi nama Tuhan. Demikian kita bisa belajar, saudara, dalam cerita ini, supaya kita andalkan Tuhan. Vertikal, horizontal. Hidup ini 2 dimensi itu. Dimensi vertikal, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Dalam dunia bisnis, dalam pelayanan, apapun juga. Komitmen pegang 2. Ya, secara vertikal komit melayani Tuhan, secara horizontal komitmen dengan seorang gembala, dengan bapak atau sahabat siapapun, harus ada vertikal horizontal sehingga hidup kita diberkati. Oleh itu kita minta sama Tuhan, tuntun hidup kita biar sepanjang hari ini apapun Bapak Ibu kerjakan dalam dunia bisnis, dalam pelayanan, apapun juga pegang. Di sini kita bisa belajar pegang janji kepada Tuhan, komitmen dengan Tuhan,
komitmen dengan sama. Sehingga apa yang kita kerjakan pasti Tuhan buka jalan dan dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, tiap langkah hidup kita diatur sama Tuhan, diberkati sama Tuhan. Amin. Tiap langkahku, amin, haleluya. Ku tahu Tuhan yang pimpin, amin, haleluya. Ke tempat tinggiku diantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Libatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, dan komitmen kita vertikal horizontal. Bapak Ibu bekerja komit harus setia, kerja keras harus horizontal, tapi vertikalnya andalkan Tuhan buat setiap langkah hidup kita. Maka Tuhan atur dan Tuhan berkati, sehingga kita tampil berbeda dan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus, karena Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.